Halo Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Saya kita lanjutkan lagi ngomongin soal etika, ya. Etika terutama etika pejabat publik. Dan ternyata kalau kita ngomongin etika pejabat publik itu kita dengan mudah menemukan banyak sekali contoh-contoh. Dan yang saya mesti rada sedikit menyesal ternyata contoh-contoh buruknya itu datang dari Presiden Jokowi gitu, Bung Rocky. Oke, apa aja itu? ini saya baca ini menarik ini saya ambil juga langsung aja dari Detik ya. Jadi Indonesia itu baru saja mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute. Ini lembaga penelitian tentang beras. Kalau yang pertama itu IRRI ya. Ya, Filipina ini kalau nggak salah ya pusatnya. Ya, di Filipina. Di Filipina. Nah, karena ketahanan pangan itu. Nah, tetapi yang kemudian offset adalah pernyataan Pak Jokowi yang mengklaim bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah tidak mengimpor beras. Saya kira anak kecil pun juga tahu itu pasti data yang salah gitu. Nah, Detik kemudian memaparkan data itu, dia menggunakan data-data dari BPS. Ya, dia menunjukkan betapa impor beras kita itu masih impor beras terus gitu. Kalau saya baca aja satunya gitu ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diupdate 12 Agustus 2022, Indonesia itu masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021 jumlahnya bahkan mencapai 407.741 ton. Ya, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.000 ton. Nah, jadi ini kemudian ini ada rinciannya bahkan sampai detail. Tahun 2001 itu 215.000 ton dari India, 669 dari Thailand, 65.000 dari Vietnam, 52.000 dari Pakistan, 3.790 dari Myanmar. Bahkan kita, ini menarik, bahkan kita mengimpor dari Jepang, 233,3 ton, dan juga dari Cina, 42 ton. Oke, sebenarnya ini sulit ya membantah ya data, karena ini yang menyampaikan data pusat statistik. Saya sih jujur berpositif thinking saja nih, yang salah mungkin benar Pak Jokowi, ya yang salah memberikan datanya gitu. Atau saya nggak tahu gimana, tapi ini persoalan etika, karena seorang kepala negara, ketika dia bicara dengan data yang salah, ini secara etika nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita tunggu revisinya tuh. Kan mesti klarifikasi dari Pak Jokowi setelah pers memperlihatkan data yang sebaliknya tuh. Jadi jangan Pak Jokowi kebiasaan untuk mengucapkan lalu salahin orang yang memberi data. Dia juga mesti di depan pers mengatakan, oke, saya salah karena di-brief oleh secara salah. Dan itu juga nanti pers Thailand, Vietnam, Myanmar merasa kok ajaib betul. Jadi yang kita kirim kemarin itu apa itu? Sampah apa? Kan itu masalahnya kan. Jadi bulognya Myanmar akan anggap loh, kan kita kirim beras ke Indonesia, kayak India juga begitu. Ini juga untuk ketertiban data internasional. Kalau nggak nanti negara lain menganggap bahwa memang Indonesia tidak lagi defisit beras sehingga tidak lagi impornya berkurang. Itu justru mengacaukan data perdagangan internasional. Jadi Pak Jokowi harus revisi itu tuh. Sekaligus kalau itu benar justru itu berita buruk sebetulnya. Kalau kita nggak lagi import beras berlebih, itu berita buruk buat kartel beras. Nggak ada lagi uang cashback segala macam. Ini kan sebenarnya soal data. Saya juga heran juga. Saya kira ini sudah jadi common sense kan soal impor beras. Semua orang meributkan itu, pengamat meributkan. Kita juga publik juga tahu bahwa kita juga masih tergantung impor beras. Tapi Pak Jokowi kemudian bisa dengan santai menyebutnya bahwa kita tidak impor beras lagi selama 3 tahun. Dan sebenarnya kalau kita buka, banyak sekali data-data yang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak konsisten dengan apa yang saya tidak mau ngomong ngibul ya, tapi tidak konsisten lah gitu menyebutnya. Dan ini kalau kita di negara-negara demokratis, ucapan-ucapan yang terbukti gitu tidak sesuai dengan fakta ini dampaknya bisa sangat serius loh dituntut gitu. Oh iya, itu kalau di Eropa Perdana Menteri berbohong soal harga tomat naik setengah sen euro, itu udah pasti di impeach itu karena berbohong gitu. Tapi Indonesia seolah-olah menganggap ya udah biasa aja karena memang Presiden Jokowi udah berkali-kali lakukan kan. Jadi orang nggak anggap lagi itu sebagai satu berita, orang selalu anggap ya sebaliknya sebetulnya. Bahayanya ketika Presiden ngomong yang benar orang juga nggak percaya kan. Jadi itu bahayanya kalau komunikasi di istana itu tidak ada orkestrasi yang dipimpin oleh satu dirigen gitu. Semua mau jadi juru bicara, semua mau jadi pemberi data pada Presiden, sehingga Presiden akhirnya milih yang enak aja kan. Mungkin ada data lain, kita masih impor Pak Presiden, tapi Presiden lihat ada info lain bahwa kita nggak impor, dia pilih yang menguntungkan dia gitu. Itu bahayanya. Sesuatu yang betul-betul menyangkut kehidupan masyarakat itu dipermainkan hanya untuk sensasi politik, hanya untuk headline.
Ya Pak, sebelum ini saya ke masalah apa sanksi kepada mereka yang berbohong. Mungkin gini Pak, sepertinya Pak di rezim ini kebohongan itu pertama sudah terbiasa ya, kedua dipelihara, sehingga karena sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi sesuatu yang lumrah. Mungkin gambarkan ini Pak, kalau misalkan kita punya air putih ya Pak ya, air putih kemudian dikasih sesuatu yang hitam, itu akan kelihatan ya Pak ya. Jadi apa ya? Ketika suatu pemerintahan bersih, ada yang berbohong satu orang saja, maka dia akan ketahuan. Tapi kalau air ini sudah keruh, bahkan katakanlah sudah menjadi lumpur, ya, maka apapun juga benda yang dimasukkan itu sudah tidak akan kelihatan gitu. Sepertinya rezim ini itu sudah airnya sudah jadi lumpur ya Pak seperti itu. Iya, dan ya di samping diorkestrasi, di samping itu juga mereka pergunakan untuk meyakinkan terhadap bahwa kebohongan mereka itu merasa benar dengan cara-cara ya melalui buzzer kan, influencer untuk memperkeruh lagi. Jadi bagi ini mereka buzzer dan influencer bekerja lah ya mengenai masalah 3 periode yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kan. Begitu juga menyangkut masalah kenaikan BBM ini kan. Dan itu buzzer bekerja atas dasar apa? Ya kan? Karena atas dasar ya diorkestrasi lagi gitu. Ada yang bermain istilahnya main musik itu kan macam-macam alat-alatnya. Nah inilah yang mereka pergunakan. Sehingga yang ingin mereka capai bahwa masyarakat bawah itu merasa ya istilahnya menerima lah gitu. Seolah-olah Pak. Ya. Seolah-olah menerima. Dengan kekeruhan begini. Ya kan karena keruh ya udahlah mandi aja sekalian kan begitu kan. Di sungai kan dari keruhin gitu kan. Akhirnya rakyat juga butuh, ya udah mandi sekalian. Nah itu sebenarnya yang akan jadi tujuan mereka. Nah dari kalangan kalangan menengah ke atas dan intelektual dan juga ulama, ya harusnya jangan ikut memperkeruh ini. Harus kita lakukan pembersihan ini gitu. Ini harus diteriakkan bahwa kebohongan inilah yang menyebabkan Indonesia saat ini benar-benar lumpuh ya. Istilahnya lemdak lah gitu. Karena pemerintahan yang dikelola seperti ini adalah pemerintahan yang dengan membangun kebohongan-kebohongan gitu. Ya ini Pak, jadi memang yang saya heran ya Pak ya, yang saya heran itu mereka kan hampir rata-rata ya Pak ya, rata-rata muslim ya. Kalau muslim paling tidak pernah ngaji lah gitu. Dan sebenarnya setiap orang yang mengaji juga tahu apa dosanya kalau berbohong. Itu kan bahkan itu bagian dari munafik segala macam itu. Tapi sepertinya mereka menikmati dan seperti tidak merasa berdosa. Ini kira-kira faktor apa Pak? Ya istilahnya para cinta dunia itu. Nah itu di samping cinta dunia adalah cinta kekuasaan. Mereka menikmati kekuasaan seperti ini. Jadi untuk mencapai tingkat gubernur, tingkat presiden gitu. Nah ini perlu kebohongan-kebohongan dan mereka mendapat kenikmatan. Nah dalam kenikmatan ini mereka harus pertahankan gitu. Buat mereka saja. Akhirnya terbentuklah yang namanya oligarki tadi gitu. Jadi kebohongan-kebohongan ini dipelihara oleh kekuasaan melalui oligarki gitu. Dan karena mereka cinta kekuasaan, ya apapun mereka lakukan gitu. Ya dengan berbohong. Walaupun mereka punya agama, ya kan. Tapi kita juga sadar bahwa mereka juga bisa mengaku agama, tapi mereka juga tidak ngerti dengan paham bagaimana apalagi mengamalkannya. Ya mereka ya nikmati aja. Yang penting saya berkuasa, lalu juga anak istri atau keluarga ataupun kelompok saya bisa tetap hidup berjaya, gitu kan? Ya peduli amat sama yang lain, mau dibohongin dan sebagainya. Ya. Jadi motif utama memang dunia dan kekuasaan ya Pak. Pak ini yang terakhir Pak. Hubungan dengan tadi Bapak masalah harusnya itu kejahatan negara dan seharusnya ada sanksi. Sebenarnya sanksi itu kan mungkin ada 3 Pak. Pertama itu dari hukum atau dari lembaga yang berwenang. Nah ini kira-kira siapa yang berwenang? Yang kedua mungkin ini dari para ulama Pak harusnya Pak ya. Pak ulama harusnya kan berdiri untuk mengingatkan penguasa-penguasa yang salah jalan, yang telah melenceng segala macam itu. Nah yang ketiga tentu saya kalau ini dua-duanya tidak ini ya kita tinggal nunggu adab Allah. Nah menurut Bapak ini cara mengatasinya kalau misalkan tadi Bapak ini harus ada sanksi itu sebenarnya siapa yang berhak itu Pak? Ya sebenarnya kalau sanksi katakanlah kalau presiden sebagai orang yang beramanah gitu kan, atau kata pemimpin amanah ya, dia akan berpikir bahwa saya dikebulin misalnya oleh menteri saya. Dengan demikian saya harus berikan satu penalti buat dia, kalau perlu saya pecat. Kan itu juga sering diungkapkan oleh seorang presiden kan, wah ini kalau menterinya nggak benar saya pecat dan segala macam. Dan dia juga marah-marah. Tapi kalau itu nggak dilakukan, ya kan, artinya menteri-menteri itu akan tetap melakukan kebohongan dan ini mereka anggap bahwa pemimpin ini memang senang dengan masalah kebohongan. Atau bahkan lalu kalau presiden, ya kan? Kalau presiden mau terbukti. Nah, presiden ada sebenarnya undang-undang kita. Ya kalau dia melanggar atau tidak, janji dan segala macam, terus juga melakukan korupsi dan segala macam, itu ada undang-undang kita itu impeachment kan. Nah, undang-undang ini sebenarnya sulit dilakukan setelah dulu Gus Dur kan. Karena
sekarang ini harus melalui prosedur dari DPR ya ke MPR, terus dari itu ke mana namanya MK, kan? Lalu DPR MPR-nya sendiri juga sudah sudah diorkestrasi. Sudah lebih daripada 2/3 kan, 82%. Sudah diorkestrasi. Begitu juga MK. MK juga sudah melanggar undang-undang dan didiamkan. Ya, waktu itu pernah saya nyatakan juga ke Pak Solihin kan, bahwa di MK itu sendiri ada undang-undang tentang hakim kan. Nah, undang-undang tentang hakim itu tidak diperkenankan ada kaitan kekeluargaan. Ya kan? Tapi itu juga dilanggar ya Pak? Itu pun dilanggar dan didiamkan gitu. Ya, nah artinya udah banyak pelanggaran-pelanggaran ini mereka istilahnya santai saja. Karena mereka anggap DPR nggak akan memajukan. DPR-nya udah 82% udah semua udah dipegang lah. Gitu. MK juga demikian gitu. Artinya memang untuk impeachment itu susah. Cara lainnya yang juga konstitusional adalah dan dilakukan juga oleh people power. Ya. Nah, people power ini tentunya dilakukan oleh masyarakat kan. Ya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia, bukan tidak pernah terjadi kan. Nah, cuma masalahnya di people power ini kan butuh yang namanya persatuan. Nah, umat yang besar itu di Indonesia kan Islam. Ya, hampir 85% lah. Tapi kita tahu bahwa 85% ini ya bisa jadi dengan cara-cara DVD tempera, ya kan? Bisa juga dipecah belah. Termasuk memberikan BLT itu juga. Ya, enggak dengan istilah radikal. Dengan ada cara lain intoleransi. Dipecah itu. Dipecah. Ya. Sehingga dimunculkanlah misalnya Islam Nusantara, ya kan? Lalu juga bahwa kiai itu orang yang intoleransi, sehingga yang lain-lain kiai juga membatasi diri kan. Nah itu radikal gitu kan. Sehingga untuk masuk di dalam hal pengajian-pengajian, apakah itu di kampus atau di istilahnya di masjid-masjid departemen-departemen, ya kan itu ribuan di departemen mereka larang gitu. Ya kan? Artinya itu mereka udah lakukan ini ya untuk memecah belah daripada ya sekarang kan dulu pernah ada daftar ulama yang ya istilahnya yang boleh beri pengajian segala macam. Tapi terima itu, perpecahan itu kita terima, ya kan? Nah, tapi kalau masalah aliran kita bisa inilah, katakanlah Muhammadiyah, NU, Persis, lalu SI segala macam itu ada kan di MUI. Ya masalahnya bukan ini yang jadi masalah, orang per orang yang jadi masalah kan? Ya ada semacam seperti yang dianggap radikal, ARS kan, Habib Rizik Syihab misalnya. Semua orang udah menganggap bahwa ini radikal gitu. Tapi kita lihat kok nggak ada radikalnya, malah kegiatan sosialnya kan begitu. Nah, itu hanya framing aja lah gitu. Di framing semikian rupa sehingga ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama lain udah memberi batas. Nah, itu yang keberhasilan mereka di situ. Kekuasaan ataupun oligarki berhasil untuk melakukan DVD impera, istilah Belanda ya. Adu domba di antara ini dan itu mereka lakukan. Itu yang saya katakan tadi, dengan segala cara mereka akan lakukan gitu. Tidak kebohongan lagi, tapi juga framing ya, lalu pecah belah ya, lalu istilahnya satu diinjak, satu diangkat kan. Nah, itu dilakukan. Ya, kalau ini menurut saya adalah cara-cara paham komunis itu. Baik, sahabat sekalian, secara teori mungkin kita agak susah untuk menghentikan rezim ini ya, karena sudah dengan berbagai cara mereka ini sudah lakukan ya, termasuk tadi memframing orang-orang Islam yang taat itu sebagai radikal, sehingga di sini tidak ada persatuan. Tapi insya Allah kita masih optimis, masih berharap, karena tidak ada kejahatan yang sempurna, ya, tidak ada kejahatan yang abadi, ya, tidak ada kedoliman itu yang terus menerus. Pasti suatu saat juga Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan balasan. Dan ketika balasan Allah itu datang, itu kadang-kadang di luar nalar ya, tidak masuk akal, dan itu yang kita harapkan. Terima kasih, kita sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.